Saudara Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai PLT Menko Polhukam. Tito akan mengisi posisi Menko Polhukam yang digantikan Mahfud MD. Penunjukan Tito Karnavian ini tertuang dalam keputusan Presiden nomor 20/P tahun 2024 yang diteken Jokowi pada hari ini. Dalam kepres yang sama, Jokowi resmi memberhentikan secara hormat Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Tito Karnavian akan menjabat sebagai PLT hingga Jokowi menunjuk Menko Polhukam definitif pengganti Mahfud. Paling lambat 2 tahun, berarti paling lambat datanya 15. Pengangkatan Bapak Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menko Polhukam sampai dengan adanya Menko Polhukam definitif. Pertimbangan pemilihannya apa? Pak Tito Karnavian kan termasuk di dalam jajaran menteri-menteri Kementerian Kemenko Polhukam, adalah salah satu menteri yang senior ya. Selain juga ada beberapa menteri yang lain ya. Jadi Bapak Presiden menunjuk beliau sebagai Menko Polhukam, PLT Menko Polhukam. Lebih lengkap tentang penunjukan Tito Karnavian sebagai PLT Menko Polhukam dan isu kabinet Jokowi tak solid, kita saat ini terhubung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Istana. Triksi, jadi sebenarnya apa alasan Presiden Jokowi ini menunjuk Tito Karnavian sebagai PLT Menko Polhukam? Ya Audrey, kalau mengutip tadi apa yang disampaikan oleh Ari Dwi Payana selaku staf khusus Presiden, memang ditegaskan adalah selain Tito Karnavian ini adalah senior, kemudian juga sudah memenuhi kualifikasi yang juga sudah dipertimbangkan maupun juga diperhitungkan oleh Presiden Joko Widodo. Kalau misalnya tadi kami mengutip, tadi ada beberapa hal yang dijabarkan seperti misalnya dari posisinya Tito Karnavian yang juga sudah menduduki posisi Menteri Strategis yakni Menteri Dalam Negeri, kemudian juga dari kinerja-kinerjanya yang sudah mulai terlihat dan berjalan baik, seperti misalnya dari kinerja politik maupun juga di keamanan dan kerjasama melalui institusi maupun juga yang ada di dalam dan di luar pemerintah ini berjalan dengan baik. Sehingga itu kemudian yang menjadi pertimbangan, menjadi perhitungan dari Presiden Joko Widodo menetapkan dan juga mengangkat Tito Karnavian yakni Menteri Dalam Negeri sebagai PLT Mahfud MD, PLT Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD, maksud kami sampai nantinya ada Menko Polhukam definitif ataupun juga Menko Polhukam yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah itu yang kemudian sudah diperhitungkan secara matang, karena tadi ada beberapa hal yang kemudian kami soroti, Audrey dan juga saudara, seperti misalnya ketika Tito Karnavian ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri yang kita tahu jabatannya ini sedang membawahi berbagai macam kepala daerah yang yakni adalah penjabat. Dan kita tahu ketika memang mengikut ada tugas baru sebagai Menko Polhukam yang saat ini juga berfokus kepada berlangsungnya pemilu, baik dari keamanan maupun juga dari hal-hal strategis. Nah ini kemudian disoroti apakah akan nanti ada bentrok, apakah nanti akan ada konflik of interest dan juga kesulitan ketika Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri yang membawahi penjabat ini mendapatkan tugas dari Menko Polhukam. Nah ini tadi ditegaskan oleh Ari Dwi Payana bahwa memang sudah ada perhitungan khusus dari Presiden Joko Widodo sehingga dipastikan dan diyakinkan tidak ada konflik of interest, tidak ada kepentingan-kepentingan yang kemudian akan terjadi ketika Tito Karnavian ini menjabat sebagai Menko Polhukam, karena memang juga akan ada staf-staf lain maupun juga akan ada support-support lain yang akan mendukung kinerja dari Tito Karnavian sebagai Menko Polhukam. Jadi tidak akan ada gangguan ataupun juga konflik interest ketika Tito Karnavian sebagai Mendagri dan juga mendapatkan jabatan baru ataupun juga tugas baru sebagai Menko Polhukam. Triksi, kemudian juga ini kan ada di tengah-tengah isu mundur menteri ya, kemarin Mahfud MD juga sudah mengundurkan diri, hari ini Presiden juga memanggil sejumlah menteri termasuk diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Istana. Sebenarnya apa agenda pemanggilan Sri Mulyani ke Istana hari ini, Triksi?
Ya, tadi juga disampaikan oleh Ari Dwi Payana, staf khusus Presiden, bahwa memang ini seperti rapat-rapat pada umumnya. Presiden Joko Widodo bisa memanggil menterinya untuk kemudian membahas hal-hal yang diperlukan, yakni seperti misalnya Sri Mulyani, yakni membahas tentang APBN 2024 yang juga sudah disahkan dan juga sudah berlangsung pada tahun ini. Untuk lebih lengkapnya, Audrey dan juga saudara, kita dengarkan kutipan wawancara Ari Dwi Payana, staf khusus Presiden berikut ini. Ini memang direncanakan, tadi pagi kan teman-teman banyak bertanya ke saya berkaitan dengan diundangnya Bu Sri Mulyani untuk menghadap Presiden pada siang hari ini. Oleh karena itu saya menjawab pertanyaan teman-teman, memang betul hari ini pukul 14.30 Bu Sri Mulyani akan diterima oleh Bapak Presiden untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan APBN. Oh enggak, kita bicara soal APBN. Isu mundurnya Sri Mulyani yang santer terdengar baik di kalangan istana maupun juga di luar kalangan istana, ini juga tadi sudah dijawab oleh Ari Dwi Payana bahwa tidak ada pembahasan terkait hal tersebut, termasuk juga tadi oleh Menteri Investasi yakni Bahlil yang mengatakan bahwa itu hanya isu belaka, kemudian juga baik di kondisi di dalam Kabinet Menteri Joko Widodo ini masih berjalan dengan baik, masih bekerja secara profesional, tidak ada kerenggangan. Tadi kami juga mengkonfirmasi kepada salah satu menteri non-partai yang juga masuk dalam Kabinet Indonesia Maju yang mengatakan bahwa tidak ada ketidaknyamanan maupun juga isu-isu goyang ataupun juga kerenggangan di dalam menteri ataupun juga di dalam Kabinet Joko Widodo. Jadi sampai saat ini semuanya berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing, mengerjakan pekerjaan yang memang sudah menjadi tupoksinya masing-masing sebagai menteri. Rizky Valencia melaporkan dari Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih.